ada seseorang ketika dia bangun dari tidurnya di pagi hari, dia dapati tangannya masuk ke dalam, duburnya, sedalam satu lengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat Kang Abbas semuanya. Kang Abbas, apa tuh Kang Abbas? Kang Abu Asad, disingkat. Kaifa haluk? How are you? Komestai? Ogenki desu ka? Piye kabare? Bagaimana kabar kalian semuanya? Barakallahu fikum. Untuk kalian semuanya yang masih menyimak video ini dari kisah-kisah misteri tapi nyata. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali nih. Kenapa disebut misteri? Karena kisah ini sulit untuk difahami oleh akal manusia. Tapi kisah ini nyata dan benar-benar terjadi. Bukan kisah yang direkayasa, yang dibuat-buat supaya orang mau mendengarkan dan juga menyimak kisah tersebut. Oh no. Kang Abbas tidak akan menceritakan kisah-kisah yang fiktif, yang tidak pernah terjadi, yang bohongan, karena tidak akan bisa kita ambil pelajaran dari kisah-kisah yang seperti itu. Tapi kalau kisah nyata, kita bisa mengambil pelajaran agar kita tidak jatuh ke dalam perbuatan atau menimpa kita apa yang terjadi dari kisah-kisah tersebut. Kali ini Kang Abu Asad akan menceritakan kembali kisah-kisah misteri, yaitu kisah-kisah nyata dari orang-orang yang dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya, ada satu pertanyaan nih buat kalian semua. Ketika kita tertidur nih, di manakah roh kita berada? Apakah tetap berada dalam jasad kita atau berada di satu tempat? Karena terkadang ketika kita tertidur, kita bermimpi ada di satu tempat yang tinggi, ada satu tempat yang sempit, ataupun yang lainnya. Jadi, di mana roh berada? Ketika kita tertidur, itu kita dalam keadaan mati. Iya, dalam keadaan mati, yang dinamakan dengan kematian kecil atau kematian sugro. Kematian itu ada dua. Ada kematian kecil dan kematian besar. Kalau kematian kecil, seseorang yang tertidur, yang roh dan jasad terpisah, tapi dia akan dikembalikan lagi ketika di waktu paginya. Tapi memang tidak sedikit yang ternyata ketika di pagi harinya, ada orang yang dia tertidur malam hari, tapi di paginya harinya dia tidak bangun-bangun lagi selama-lamanya. Itu namanya adalah kematian besar yang dialaminya. Karena kalau kematian besar adalah jasad yang terpisah dari ruhnya, yang ruhnya tidak kembali lagi ke dalam jasadnya untuk selama-lamanya. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita sebuah doa. Doa ketika kita hendak tidur. Yang bunyinya yaitu Bismika Allahumma amutu wa bismika ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah aku mati. Dan dengan menyebut namamu ya Allah aku hidup. Lihat, Rasulullah mengajarkan satu doa yang menjelaskan kepada kita semuanya bahwa ketika kita tertidur, kita dalam keadaan mati. Yaitu di mana ruh berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat sesuai dengan yang Allah firmankan dalam surat Az-Zumar ayat 42. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dan Allah
memegang jiwa orang-orang yang mati. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah memegang jiwa orang yang belum mati ketika tidurnya. Jadi, ketika seseorang dalam keadaan tertidur, ruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan nih buat kalian yang bisa jawab di komen ya. Ketika ruh kita berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apakah anggota badan kita, yaitu tangan kita, kaki kita, ketika sedang tertidur, mereka bergerak atau tidak? Bagi yang bisa menjawab, silakan komen di bawah ya. Tapi ada seseorang ketika dia bangun dari tidurnya di pagi hari, dia dapati tangannya masuk ke dalam, tuburnya sedalam satu lengannya. Tentunya ini sulit diterima oleh akal manusia, tapi kisah ini benar-benar terjadi dan nyata terjadi, bukan kisah yang direkayasa. Bagaimana kisahnya? Kita mulai dulu dengan sesuatu yang akan mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semuanya, yaitu dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, nabda, let's start. Haji memasuk. Kita mulai. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang tunduk serta taat kepada beliau. Taib, kita lanjutkan kisahnya. Kisah ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab beliau Bustanul Arifin, di mana beliau menukil kisah ini atau mendapatkan kisah ini dari kisah yang diceritakan oleh Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimallahu taala. Jadi kisah ini nanti akan menceritakan adalah Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimallahu taala. Baik, kita dengarkan kisah yang beliau ceritakan. Kata Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimallahu taala, beliau bercerita ketika beliau hendak menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu tiba-tiba datang sekelompok orang dari orang-orang yang tidak menyukai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka adalah orang-orang yang selalu melakukan amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang di dalam majelis beliau. Lalu kemudian Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimahullahu taala membacakan hadis tersebut. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istaiqadha ahadukum min naumihi." Apabila salah satu di antara kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis. Maka janganlah yadahu fil inahi, mencelupkan tangannya ke dalam satu bejana, satu ember yang berisi air. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai dia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Tiba-tiba salah satu di antara kelompok orang-orang tadi yang tidak menyukai sunnah Rasulullah SAW dan bahkan lebih suka mengerjakan suatu amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, mereka berkata, saya tahu di mana tangan saya berada di malam hari ketika di kasur. Subhanallah. Sombong sekali orang ini ya. Dia menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mencuci tangan kita ketika kita bangun dari tidurnya, tapi dia dengan sombongnya mengatakan, saya tahu di mana tangan saya berada. Dia merasa tidak perlu mencuci tangannya ketika dia bangun dari tidurnya. Lalu apa yang terjadi? Keesokan harinya Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimahullahu taala mendapat kabar bahwasanya orang yang berkata demikian di pagi harinya dia mendapati tangannya masuk ke dalam duburnya sedalam satu lengannya. Bayangkan, suatu yang mustahil mungkin bagi kita jika kita memikirkan dengan akal manusia, dengan akal kita yang terbatas. Mungkin itu satu yang mustahil. Bagaimana mungkin bisa masuk
tangan ke dalam, duburnya sedalam satu lengan. Selengan. Gimana? Mustahil, impossible, muri. Suatu yang sepertinya sulit bisa diterima. Tapi kisah ini nyata dan benar-benar terjadi. Bukannya direkayasa. Benar-benar terjadi. Masuk tangannya ke dalam duburnya. Dalam satu lengan. Karena kesombongannya. Karena merasa dirinya lebih tahu, lebih hebat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih pintar daripada Rasulullah SAW. Sehingga dia mengatakan, saya tahu kok tangan saya berada di mana malam hari. Jadi besok pagi saya nggak perlu cuci tangan. Karena saya tahu tangan saya berada di mana. Lalu kemudian setelah peristiwa tersebut, Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimahullahu ta'ala berkata, memberikan nasihat kepada orang-orang. Kata beliau, hendaklah seseorang takut meremehkan, merendahkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hal-hal yang diwahyukan. Maka perhatikanlah orang tersebut, bagaimana dia mendapatkan balasan yang begitu buruknya. Taib, sahabat Kang Abbas, daripada tangan kita masuk ke dalam dubur kita, dalam satu lengan ini, lebih baik kita mencuci tangan kita, atau nggak ada ruginya kita mencuci tangan kita ketika kita bangun dan setiap tidur kita. Ini saja yang bisa Kang Abbas ceritakan kepada kalian semuanya, sahabat Kang Abbas. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita ambil pelajaran dan mudah-mudahan tidak terjadi kepada diri kita. Nantikan kembali video-video berikutnya dari kisah-kisah nyata, kisah-kisah misteri dari orang-orang yang dibayar kontan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, subscribe bagi yang belum subscribe dan like serta komen di bawahnya dan juga dibagikan kepada yang lain agar video ini bermanfaat buat yang lain insyaallah. Ila liqa, goodbye jamata. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tangan. Masuk, satu tangan. Masuk, satu tangan. Ups, satu tangan.